Halo, halo. 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 Halo, halo. Halo. Nasdem. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kakak Sekjen Partai Nasdem, Kakak Hermawi Taslim, yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Aplaus dulu untuk Kakak Sekjen. Karena kalau Kakak Hermawi Taslim ini selalu bersama saya. Beliau ini dulu waktu saya masih sama-sama Pak Heri, beliau ini Korwil Kalimantan Barat dulu, PKB dulu, jadi PKB yang dinasdemkan sekarang. Cuma sekarang naik level ya, jadi sekjen. Dan kita harus begini terus sama beliau. Yang saya hormati PJ Gubernur Kalimantan Barat atau yang diwakili oleh Kepala Kesbang ya, Provinsi Kalimantan Barat, rekan-rekan anggota koalisi Partai Nasdem Koalisi Amin yang hadir di sini dari Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Bapak Herianto beserta seluruh teman-teman. Tidak tahu partai PKS ada enggak? PKS enggak ada. Yang saya hormati anggota DPR RI Ibu Yisi dari fraksi Partai Nasdem dari Dapil 2 Kalimantan Barat. Insya Allah nanti mau 2 katanya, cari teman deh 1 Pak. Amin. Baca itu amin, makbul. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi, ada Wakil Ketua DPRD Partai Nasdem, dari fraksi Partai Nasdem, Bapak Amin Muhammad, pengurus DPW Partai Nasdem, beserta seluruh jajaran, Ketua DPD Partai Nasdem se-Kalimantan Barat, Ketua para caleg Partai Nasdem yang berkumpul pada hari ini, yang saya banggakan. Aplaus lagi, kita beri apresiasi kepada caleg Partai Nasdem yang berjumlah 587, 100% semuanya mengikuti kompetisi. Pertama-tama bersyukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul pada hari ini dalam rangka konsolidasi Partai Nasdem se-Kalimantan Barat. Tentu kita harapkan ini sukses Pileg, DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, dan sukses Pilpres memenangkan pasangan Amin. Kawan sekalian, tentunya hari ini saya lagi di mobil tadi, rasanya agak berbahagia, di mana bahwa pasangan Amin akhir-akhir ini terus mengalami lonjakan, kenaikan. Pada hari ini
Amin pada posisi kedua. Dari survei 37% Prabowo Gibran, 32,7% Anies Mohaimin, Ganjar Mahfud 28,3%. Sukses Amin. Sukses Amin. Amin menang. Saudara sekalian, kenapa kita harus presiden kita untuk memenangkan ini? Tentu kita berharap dengan Amin menjadi presiden, tentu Kalimantan Barat akan lebih mudah untuk memperjuangkan yang menjadi kepentingan masyarakat Kalimantan Barat. Jadi saya berharap semua kader Partai Nasdem, semua caleg Partai Nasdem, selain mengkampanyekan untuk suksesnya pileg, tapi kita juga bagaimana suksesnya Amin menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena lebih mudah, terutama berkaitan dengan aspirasi masyarakat Kapuas Raya. Ketika saya bicara dengan Amin, nanti kita akan putar video terhadap bagaimana komitmen beliau menanggapi ini. Kami bicara dengan Pak Sekjen, beliau langsung merespon, akan mengusahakan, akan mengupayakan bagaimana Kapuas Raya yang menjadi aspirasi masyarakat Kalimantan di bagian timur untuk menjadi suatu provinsi yang memang dari segala sisi kelayakan, baik ekonomi, SDM, dan kemampuan-kemampuan lainnya sudah mumpuni. Beliau menyanggupi akan melakukan pengkajian dan melaksanakan pertimbangan-pertimbangan dalam rangka untuk mempercepat terhadap pemekaran provinsi Kubu Raya Kalimantan, Kubu Raya khususnya di wilayah timur. Hidup Amin. Tadi saya memang belum saya kirim ke kawan-kawan DPD di 5 kabupaten memang supaya kita mendapat A+ terhadap apa yang disampaikan oleh calon presiden dari pasangan Amin. Rekan-rekan sekalian, caleg Partai Nasdem, bagaimana kita sesuai dengan amanah rapat kerja daerah. Sekarang Partai Nasdem itu mempunyai kursi 83 kursi, 63 kabupaten dan kota, 8 provinsi, 2 pusat. Sesuai dengan amanah dari rapat kerja daerah, berapa waktu yang lalu kita mentargetkan 87 kursi yang dari sekarang yang ada. Dan hasil beladakir, hasil daripada komposisi yang ada dan yang fit betul untuk kita masuk kepada untuk melanjut meningkatkan dari fraksi penuh menjadi pimpinan, kita akan menambah 4 daerah untuk masuk di jajaran pimpinan. Yang 3 daerah masih 50-50, tapi masih punya peluang cukup besar. Kalau peluangnya ya masih 65% untuk menuju. Tapi saya masih kita tidak artinya masih samar. Tapi yang 4 tadi, kenaikan 4 ini, insya Allah kalau tidak ada hal-hal yang menjadi kendala, kita akan mendapat lagi 4 daerah menjadi pimpinan di setiap kabupaten dan kota. Maka untuk itu saya berharap rekan-rekan di dalam menjalankan program-program maupun kampanye-kampanye, tentunya bagaimana kita untuk meningkatkan terhadap perolehan
perolehan suara kita di tingkat provinsi maupun kabupaten. Sedangkan DPR RI sudah kita canangkan 100 kursi yang dicanangkan oleh DPP. Insya Allah Kalimantan Barat akan memberi satu lah paling tidak kontribusi bonus berkaitan dengan penambahan terhadap kursi yang sudah menjadi target dari DPP. Dan saya berkeyakinan itu, apakah itu ada berada di dapil 2 atau di dapil 1. Mudah-mudahan kita menuju 4 kursi untuk Kalimantan Barat. Dan itu peluang insya Allah ada. Tinggal bagaimana kita untuk bersinergikan. Maka saya berharap semua rekan-rekan, baik DPRD, caleg DPRD provinsi, kabupaten, provinsi, pusat, bersinergi dan berjadi bersama-sama di dalam mengayuh satu sampan yang besar ini untuk saling berkayuh menuju arah yang sama. Tidak saling berkayuh, malahan yang satu ke timur dan yang satu ke barat. Maka kalau itu yang terjadi, maka apa yang menjadi tujuan kita untuk mencapai suatu pulau harapan, tempat yang kita harapkan, tentu kita tidak akan sampai ke tempat itu. Maka saya berharap kesinergian antara caleg dan baik dari kabupaten, provinsi, pusat ini bersinergi yang sama, bersenyawa, bukan saling berantaman, bukan saling bercekcok antara caleg yang satu dengan caleg yang satunya berada di dalam satu sampan yang sama. Kalau itu terjadi, maka tentu akan ada tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Saya mengatakan itu bahwa ini merupakan suatu komitmen kita bersama di dalam suatu rumah yang sama, punya saudara yang sama. Tentu kita harus harmonis di antara kita, bukan orang lain yang mengharmoniskan itu. Makanya hari ini kita undang semua, kita minta semua para caleg-caleg untuk berkumpul di tempat ini untuk punya misi yang sama, punya tujuan sama, punya prinsip yang sama, punya tujuan sama. Itulah yang kita harapkan. Harapan kita apa? Target-target yang sudah dicapai, ya tentu ini menjadi pedoman untuk kita. Maka untuk itu, para ketua DPD sebagai dandim di masing-masing kabupaten, sebagai panglimanya di kabupaten masing-masing, tentu mempunyai tanggung jawab untuk itu. Tidak ada saya sebagai ketua DPW, saya menghalangi antara caleg yang berada di Nasdem untuk bertandem dengan caleg DPR RI yang juga ada di Nasdem. Silakan. Dan jangan sampai ada semua, baik itu DPD atau pengurus DPW atau pengurus DPD yang menghalang-halangi bagi caleg-caleg yang bertandem, baik itu dari kabupaten, provinsi, DPR RI, untuk mencari tandemnya sesama Partai Nasdem. Kalau itu ada terjadi, kalau ada yang menghalang-halang itu, laporkan kepada saya. Saya kebetulan saya berbicara di depan sekjen. Dan saya sekaligus juga sebagai Korwil Kalimantan. Saya bisa melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Saya akan tegas untuk itu. Saya tidak akan dengar lagi itu. Pamannya saya ketua DPW, saya sudah berikan contoh semuanya. Silakan. Yang penting apa? Target kita terpenuhi. Kalau itu yang terjadi, silakan aja, saya akan ganti ketua DPD-nya. Atau pengurus DPD yang melakukan hal-hal seperti itu.
Silakan, selama dia bertandem sesama partai, sesama di dalam wadah yang sama. Dan itu saya sudah kasih contoh dengan teman-teman yang lain. Silakan. Ada Pak, itu ketua DPD anu kok bertandem sama anu. Seharusnya dia bertandem, biarkan saja dia. Selama dia sama-sama di dalam suatu rumah yang sama. Nah, ini penegasan di dalam kita berkaitan terhadap apa yang kita kumpulkan pada hari ini. Saudara sekalian, tentu ini menjadi harapan kita semua. Saya berharap bahwa kebersamaan Partai Nasdem ini dari yang tidak ada. 2014 kita tidak punya apa-apa. Tidak punya anggota DPR. Tidak punya pejabat di pemerintahan. Tetapi alhamdulillah, Kalimantan Barat kita mesti menyumbangkan satu di DPR RI. Kita bisa penuh di DPRD provinsi satu fraksi. Kita bisa beberapa kabupaten kita mendapat pimpinan fraksi. Fraksi penuh. Di 2019 sesuai dengan target ada dipecah 2 dapil. Alhamdulillah kita bisa mengirimkan 2 anggota DPR RI di tingkat pusat. Kita bisa memperoleh 63 kursi di tingkat kabupaten dan kota. Kita bisa memperoleh 8 kursi sehingga kita berhak untuk menduduki pimpinan. Dan kita juga 2 kabupaten kita meraih pimpinan di kabupaten dan 5 kabupaten kita meraih wakil pimpinan. Dan ini tentu menjadi target kita. Jangan sampai itu bergeser. Insya Allah yang akan datang menurut sudah yang dari kajian dan bedah kita, baik Bapilu laporan kepada saya maupun kabupaten, setiap ketua DPD melaporkan itu. Insya Allah kita fix untuk mendapat wakil minimal pimpinan di DPRD kabupaten dan kota. Nah, inilah hal-hal ini tentu terus menjadi harapan kita untuk di-mapping seterusnya oleh masing-masing pimpinan DPD di masing-masing daerah. Dan sekalian, tentu itu yang jadi harapan kita. Kemudian yang terakhir, saya berharap juga apa yang telah saya singgung di awal tadi, bahwa juga teman-teman terus menggelorakan billboard maupun apa saja. Jangan kita lupakan untuk juga mengikutkan calon presiden dan wakil presiden. Kenapa itu? Karena Kalbar hasil survei itu sangat memungkinkan untuk meningkatkan elektoral terhadap pemasangan tanda itu. Dan alhamdulillah hasil daripada survei kita bersyukur kita pada hari ini sudah di deretan nomor 2 dan nomor 3, cuma margin error saja. Ini tentu kita tingkatkan terus, dan saya lagi akan survei pada bulan Desember yang akan datang ini, termasuk Mbak Yesi juga akan survei di bulan Desember ini. Kita akan lihat lagi. Saya kira itu beberapa hal saya sampaikan dalam kesempatan ini. Maka saya berharap nantinya teman-teman di dalam pemberian materi-materi yang disampaikan oleh rekan-rekan dari DPP maupun oleh dari pihak-pihak eksternal, saya minta betul-betul diikuti secara serius, tidak meninggalkan tempat di sini sehingga sampai pada malam hari yang jadwal telah kita tentukan. Saya kira ini saja. Terima kasih kepada Bapak Sekjen yang pada hari ini tidak bisa hadir bersama-sama kita, dan salam dari Ketua Umum. Beliau sebenarnya sangat pada waktu saya menghadap untuk hadir, tapi beliau hari ini juga sesuai dengan jadwal untuk melakukan check up di Singapura, maka beliau mengutus sekjen yang terbaik ini. Jadi saya kira itu saja. Mohon maaf saya ada hal-hal tidak berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan partai yang juga partai saya dulu,
dulu. Saya terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasdem. 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 Amin. Amin. Presiden.